Oke, untuk mahasiswa semester yang tua-tua mungkin ya semester Tua-tua? 5, ya kan? Semester tua-tua? Semester 7, 8, kan lagi pusing-pusingnya skripsi nih. Semangat mengerjakan skripsinya, jangan stres, jangan sampai bunuh diri. Kalau stres ya healing aja gitu kan. Dan juga semangat ngeraih impian dan cita-citanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, juga pemirsa Pro TV. Kembali berjumpa bersama saya Ali Fatoni, tentunya di Ngobras, Ngobrol Santai di podcast Pratiwi. Dan Anda bisa melihat ulang tayangan ini di channel YouTube kita, yaitu Pratiwi Radio. Silakan Anda bisa mencarinya di sana. Buat Anda pendengar Pratiwi bisa gabungan di 085 235 431. Dan pada kesempatan kali ini kita kehadiran narasumber salah satu mahasiswi di Jember, ada Dila. Selamat pagi, Dila. Selamat pagi, Mas Ali. Wah, ini tampak keren sekali penampilannya, juga anak muda sekarang lah ya. Juga terlihat tidak canggung sama sekali, padahal bilangnya tadi perdana, baru pertama kali. Emang biasa presentasi nggak di kuliah? Biasa sih, malah setiap hari itu presentasi, juga aktif buat tanya-tanya sama teman-teman yang presentasi juga. Gitu. Itu kan juga poin plus ya buat anak kuliahan untuk aktif di kelas kayak gitu. Oke, mungkin pertama nih bisa disampaikan dulu profilnya Dila. Dari nama dulu deh, nama lengkap. Perkenalkan, nama aku Fadilah Karin. Biasanya kalau teman-teman main itu manggil aku Dila. Umur aku sekarang 20 tahun, mau ke 21 tahun. Dan sekarang saya mahasiswa semester 5 di Winhas Jember. Winhas Jember. Okay. Lulus sekolah SMA, SMK? Man ya. Tahun 2021. Dan kuliah jurusan manajemen dakwah. Manajemen dakwah. Selama di Jember nih, sebelum kita membahas atau ke topik kita tentang UMK, upah minimum kerja di Kabupaten Bondowoso, di Jember gimana sih suasananya? Kalau untuk suasananya sih masih aman-aman aja ya, Mas ya. Untuk suasana apa dulu nih? Kalau suasana di kampus dulu deh. Kalau suasana di kampus sih aman-aman aja. Juga aman-aman aja sih dari berita-berita terkini. Soalnya kan sekarang rektornya baru toh. Dari rektor yang sebelumnya tuh sepertinya 2 periode atau 3 periode gitu. Jadi rektor sekarang kalau aku lihat sepertinya bisa membangun Winhas Jember lebih baik lagi ke depan. Lebih baik lagi ke depan. Iya. Oke, itu dari suasana kampus. Kalau melihat di luar kampusnya, masyarakatnya, mungkin dengan teman-teman dari kampus lain, itu gimana? Kalau untuk teman-teman dari kampus lain mungkin ya banyak sih ya, anak-anak UNED, Poltek gitu, ngopi-ngopi ke Winhas Jember. Ya kayak gitu-gitu aja sih. Mungkin juga main-main sama organisasi-organisasi kampus. Iya. Kayak gitu. Oke, Dila ini kan asli Bondowoso, ya. Pendatang kan di Jember. Kalau masyarakatnya di sana gimana? Menurutku sih masyarakat sekitar Winhas welcome aja sih welcome ya. Aja ya. Malah mereka banyak yang buka usaha kayak kos, kontrak rumah kayak gitu. Jadi kayak welcome aja sama mahasiswa. Oke. Selama di kampus, profil seorang Dila, ini kan tentunya banyak sekali seperti praktek-praktek di lapangan. Banyak kan? Banyak. Pelajaran apa yang sudah bisa diambil oleh Dila? Dari praktek-praktek kuliah keluar. Awal-awal kayak man ya, Mas ya. Kalau man kan cewek semua. Oke. Jadi terus agak culture shock juga sih pas kuliah itu gabung sama cowok-cowok. Itu kayak berusaha adaptasi lah.
Gimana caranya aku bisa berbaur sama cowok-cowok nggak canggung gitu kan. Jadi ya berbaur. Nah terus ada pelatihan-pelatihan keluar, terus juga ada penelitian keluar. Itu kan biasanya gabung sama cowok toh. Ya itu lama-lama aku terbiasa sih sama komunikasi sama cowok-cowok gitu. Jadi juga mereka kalau aku ngopi-ngopi mereka ngajarin kamu harus pede ngomong di depan. Salah nggak apa-apa, itu namanya belajar gitu. Jadi ya aku ngomong pede dulu deh gitu nomor 1. Itu salah satu hal positifnya. Iya. Ada nggak hal negatifnya? Kalau hal negatifnya sih ada juga. Pasti ada sih. Ada. Misal penelitian keluar nggak tertolak gitu kan. Duh ini mau penelitian kemana lagi. Terus cowok-cowok juga apa ya, hal negatifnya kalau berteman sama kalau cowok. Misalkan dalam hal bergabung nih dengan cowok atau cewek lah, ada nggak hal negatif seperti toksik gitu? Pastinya ada sih. Pastinya ada. Pasti. Kayak circle di dalam circle gitu kan, pasti ada di dalam cara kelas. nanggepinya gila? Mungkin apa ya, kayak ya udahlah, misal kamu bermasalah sama aku, bagaimana caranya aku tuh ya udah berusaha nyapa kamu dulu gitu. Maksudnya nggak masalah sih kamu mau permasalahin aku kayak apa, yang penting aku tuh apa ya, aku tuh nganggap kamu temen gitu loh. Semua yang ada di kelas itu temen gitu. Jadi kayak ya udahlah, hal-hal negatif yang kamu pikir tentang aku ya sudah gitu. Oke. Dila ini katanya di Jember kontrak ya? Kontrak. Nah, tiap tahunnya juga berapa? Tadi bilangnya? 7,5. 7,5. Iya. Gimana menurut Dila, mahal atau masih termasuk mending? Kalau kontrak nih 7,5 termasuk mending sih. Mending ya. Karena itu bukan aku sendiri, Mas. Itu ada 4 orang. 4 orang. Iya, jadi 7,5 itu dibagi jadi 4 orang. Selama setahun. Tanggapan orang tua gimana tentang Dila? Dari awal itu orang tua kayak oke-oke aja sih, yang penting kamu bisa jaga diri. Jaga diri. Kayak ayah, orang tua ini sudah percaya sama kamu. Gimana caranya kamu tuh bisa meyakinin ayah kalau kepercayaan ayah tuh nggak salah naruh di kamu gitu. Jadi ya aku berusaha buat megang kepercayaan orang tua aku aja sih. Selain hal tersebut, kenakalan remaja apa nih yang biasanya ditakutkan oleh orang tua? Mungkin pacaran berlebihan, keluar malam sampai jam 12. Nah itu tentang keluar malam gimana nih? Orang tua masih mengontrol nggak? Masih ya? Masih, cuma kayak dibatasin aja. Kalau eman kan maghrib belum pulang dicariin. Kalau kuliah sih enggak sih. Misal habis isya itu di VC kan. Ada kegiatan apa hari ini habis ini? Ada rapat. Oh iya, pulangnya jangan sampai malam. Nah itu besok paginya ditanyain tuh, sudah sarapan, sudah bangun, sudah sholat. Jadi kegiatan semalam nggak ditanyain lagi. Dan itu pun kalau aku pulang ke rumah baru aku cerita, aku ada rapat sampai jam 2 malam loh gitu. Baru cerita. Seberapa penting menurut Dila komunikasi dengan orang tua? Sangat-sangat penting. Karena di saat kita lagi down tentang kuliah, tentang permasalahan kuliah, tentang teman, ya orang tua yang bisa kita curhatin. Ini semakin menarik nih tentang pribadi seorang Dila. Misalkan tadi bilangnya ada rapat sampai jam 2 malam ya. 2 malam. Itu beneran ada? Beneran. Dengan dosen apa tidak. Teman atau apa nih? Organisasi. Itu kayak kita menyiapkan acara untuk selanjutnya. Jadi masih ada eval, apa yang kurang-kurang itu harus diselesaikan malam itu juga. Kayak gitu. Tapi aku sekarang kalau ngapain sih rapat sampai jam 2 malam? Jadi aku kayak skip dulu, kayak pulang dulu gitu loh. Kalau lagi cewek kan? Iya, kalau awal-awal aku kayak nurut aja pulang jam segini. Kalau sekarang malah aku membatasi. Jadi kayak kalau sekiranya aku nggak segitu penting tentang rapat itu, masih ada yang lebih penting, aku pulang dulu. Selain komunikasi nih dengan orang tua, kesehatan seberapa penting? Pentingnya juga pastinya. Penting banget. Tapi kalau dikaitkan sama orang tua tuh kayak
sakit di kontrakan ya udah diem aja, beli obat sendiri gitu. Jadi ada sahabat dong, tentunya ada. Ya itu yang bisa aku andalkan juga sih selain orang tua. Kalau ngabarin orang tua kan takutnya orang tua khawatir gitu kan di rumah. Padahal aku sakitnya nggak seberapa gitu. Oke. Wah, ini menarik nih. Kita langsung ke topik kita nih, Dila. Kenaikan UMK di Kabupaten Bondowoso. Sudah update nggak? Tahu nggak berapa besarannya? Belum update sih. Kalau tentang kenaikan UMK aku tahu, tapi untuk berapa besarnya belum tahu. Belum tahu. Kalau kenaikan UMK di Kabupaten Bondowoso sudah diumumkan ya, itu sekitar 2.100.000 berapa gitu. Kalau menurut Dila yang kesehariannya di Jember, tiap bulan ada pemasukan bagi seorang buruh atau karyawan dengan gaji segitu. Ini beda ya dengan Kabupaten Jember yang UMK-nya jauh lebih besar di Bondowoso. Tapi dengan penghasilan 2 juta, kita bulatkan 2 juta saja di Jember. Kira-kira itu masih cukup nggak buat kebutuhan sehari-hari? Kalau kebutuhan sehari-hari mungkin. Ini bagi masyarakat umum ya, bagi buruh-buruh pekerja. Kalau menurut Dila? Mungkin kurang ya. Kurang ya. Itu pandangan Dila. Kalau buat misalkan nih, seorang mahasiswa atau mahasiswi sudah mempunyai penghasilan sekitar 2 juta tersebut, juga kurang menurut Dila? Menurutku cukup sih kalau mahasiswa. Soalnya kan menghidupi diri sendiri dulu kan kalau mahasiswa. Mungkin kalau buru-buru kan juga menghidupi keluarga. Aku rasa kurang sih ya kalau segitu. 2 juta kurang ya bagi masyarakat pada umumnya. Berarti kalau Dila, kalau ini balik lagi ya ke Dila ya, tiap bulan bisa berapa dong Dila? Kalau dari segi pengeluaran mungkin, atau tiap bulannya deh yang dikeluarkan? Mungkin kalau di rata-rata beda dari pengeluaran kampus ya, maksudnya UKT itu kan beda toh. UKT kan 6 bulan sekali. Itu masih tanggungan orang tua aku kan. Orang tua yang. Kalau untuk jajan-jajanku mungkin ya 1 lah cukup. Ada target nggak? Kalau untuk target ada sih. Untuk target 3,5 tahun bisa lulus. Oke. Terus bisa dapat kerja, langsung dapat kerja. Oh, pengennya kerja. Kerja dulu. Jadi targetnya cepat lulus ya, 3,5 tahun. 3,5 tahun kalau bisa. Kalau paling cepat biasanya berapa itu? Dari semester 5? 3,5 tahun sih cepat. Paling cepat. Cuma kalau di fakultasku itu SKS-nya mata kuliahnya tuh dipaketin. Jadi kita nggak bisa cepet-cepet buru-buru. Jadi rata semuanya. Sekitar 3 tahun 8 bulan atau bisa 4 tahun gitu. Di setiap universitas biasanya ya, saya datang ke sekolah-sekolah, kalau nggak salah dulu, kalau misalkan masuk kampus ini, nanti adik-adik dijamin langsung kerja. Ada nggak yang seperti itu? Ada. Kalau yang di tempat Dila? Bukan langsung kerja ya, kayak menjamin nanti lulusnya prospek kerjanya di sini loh. Itu yang buat anak-anak sekarang nih menarik. Wah, aku pengen deh jadi kayak gini gitu kan. Jadi udah ada anunya ya, apa tadi? Kerja dijamin kerja, bukan dijamin kerja tapi dijamin akan jadi ini loh. Gitu. Kalau Dila, apa nih kira-kira ke depan kerja di mana ini? Kalau menurut prodiku itu bisa kerja di Basnas, terus Kemenak juga bisa, jadi penceramah bisa, pengusaha pun bisa. Banyak berarti ya pilihan. Kalau misalkan disuruh pilih salah satu nih, kalau sekarang Dila? Aku pengennya sih jadi pengusaha dulu ya. Pengusaha dulu. Pengusaha yang gimana nih? Pengusaha yang kecantikan mungkin? Enggak lah, kan orang tua juga punya bisnis toh di rumah, jadi bisa nerusin itu dulu dan juga bisa ekspor ya karir-karir lainnya lah. Itu dulu aku lanjutin gitu loh. Nah misalkan tadi Dila bilangnya di Basnas, itu
kayak gajinya udah termasuk mencukupi nggak kira-kira kalau menurut Dila? Kalau Basnas ini kan juga termasuk gaji ASN. Termasuk ASN yang mencukupi lah. Apa? Termasuk luar biasa atau? Cukup ya? Cukup. Kalau luar biasa mungkin ya 2 digit gitu loh, Mas Alif itu baru luar biasa kan. Oke. Nah sebenarnya yang dijalani oleh seorang Dila ini banyak sekali kan, dari semester 1 itu udah mulai yang namanya praktek-praktek ya, atau presentasi. Penelitian apa ya? Penelitian disebutnya apa ya juga ya? Riset penelitian. Mencari problem riset. Itu. Oke. Dan yang sekarang yang paling banyak dilakukan praktek-praktek apa itu? Praktek-praktek penelitian ke Basnas. Kita awalnya tuh instansi juga. Kita mencari problem riset yang ada di tempat itu, yang ada di instalasi itu. Nanti kita tanya-tanya deh, itu kebenarannya seperti apa gitu. Jadi teori dan juga realitanya kita satukan. Apakah sesuai dengan teori atau memang tidak sesuai dengan realita? Oke, kalau misalkan dicontohkan seperti apa itu problem risetnya? Kemarin kan aku ke Basnas ya. Nah di Basnas itu seharusnya Basnas ini menaungi UPZ di setiap kecamatan. UPZ itu apa? Unit pengumpulan zakat. Ya, seharusnya ada di setiap kecamatan. Tetapi kenyataannya di setiap kecamatan itu masih belum ada. Dan aku tanya-tanya di kecamatan itu memang ada anjuran dari Basnas, sudah ada SK-nya, tetapi kayak pihak kecamatan ini masih menunggu remaja-remaja yang akan membangun UPZ. Padahal Basnas ini sudah sudah mensosialisasikan tentang UPZ tersebut, tetapi kenyataannya kecamatan ini tidak mendengar gitu loh. Kurang kesadaran lah dari pihak kecamatan juga. Kalau boleh secara detail, kecamatan ini maksudnya semua kecamatan di Bondowoso atau yang ada cuma di kota aja? Kalau UPZ kayaknya ada di kota aja. Untuk di kecamatan-kecamatan nih mungkin bukan UPZ sih. Mungkin bukan UPZ yang dinaungi Basnas. Hanya kayak remas masjid, takmir masjid itu yang mengumpulkan zakat, tetapi tidak dinaungi oleh Basnas. Kayak gitu. Oke, selama mengikuti praktek ini, apa yang didapat Dila? Mungkin kesadaran masyarakat membayar zakat ini kurang ya. Padahal kan masyarakat nih sebenarnya tahu Mas Alif kalau zakat ini wajib. Tetapi masyarakat tidak mau membayarnya. Bukan tidak mau ya, mungkin kurang kesadaran juga, atau lebih memilih bayar zakat nih langsung kepada orangnya, kepada orang yang mau dizakati. Jadi tidak dinaungi oleh UPZ maupun Basnas sendiri gitu. Kalau kebanyakan di Kabupaten Bondowoso kayak gitu. Berarti tingkat kesadaran masyarakat di Bondowoso tentang zakat masih kurang. Iya. Terus di Basnas ada apa lagi tuh? Kalau programnya Basnas, programnya Basnas ini kemarin ada bantu. Kalau yang saya teliti, dan waktu itu memang mau ke Kecamatan Cerme, itu ada puting beliung katanya waktu itu. Dan itu Basnas langsung cepat tanggap, membantu mereka dengan mengirimkan bahan pokok lah seperti mie, beras, minyak. Sosial ya. Selain Basnas, ini yang terbaru Basnas ya? Basnas. Kalau sebelumnya? Kalau sebelumnya aku pernah ke PT Japfa Comfit Sidoarjo. Tentang bahan pangan ternak. Bentar, saya potong dulu. Di Bondowoso saat melakukan riset kan dari Jember ke Bondowoso, itu gimana nih? Maksudnya seperti ongkosnya dari Dila sendiri? Pasti dari kami sendiri, dari mahasiswa sendiri. Karena dengan teman-teman ada ini enggak yang patungan mungkin dari ongkosnya, atau kita harus kemana dulu? Enggak sih. Pribadi berarti ya? Pribadi. Kayak kita naik motor, bensin bayar sendiri. Karena kampus ini hanya memberikan surat
surat penelitian, surat pengajuan penelitian aja. Gitu. Jadi kalau untuk penelitian sendiri ya memang kita sendiri yang membayar gitu. Itu kan juga buat nilai kita sih, masuk ke nilai juga. Lanjut tadi yang sebelumnya di PT apa? Sidoarjo? PT Japfa Comfit Sidoarjo. Apa itu? Di bidang apa itu? Kalau waktu itu aku nelitinya di bidang MSDM. Apalagi itu? Manajemen Sumber Daya Manusia. Ya, itu. Aku meneliti bagaimana sumber daya manusia di PTI tersebut. Terus juga bagaimana kepemimpinannya menanggapi sumber daya manusia tersebut. Terus gaya kepemimpinannya seperti apa sih yang diterapkan Japfa Comfit ini ke SDM-nya? Bagaimana caranya SDM nih? SDM-nya tuh kerjanya nggak suntuk. Jadi kayak happy, fun gitu. Oke, suka dukanya nih. Sekarang suka dukanya selama praktek atau kunjungan ya ke instansi-instansi itu. Kalau sukanya sih aku suka ya karena kita lebih mengenal hal baru. Oke. Terus juga mengenal orang-orang baru, wawasan-wawasan yang sangat luas tuh aku juga dapatkan di sana, Mas Alif. Mereka itu bukan hanya menerima kita, tapi memberikan sedikit wawasan mereka kepada kita. Jadi sedikit demi sedikit aku bisa tahu gitu tentang MSDM di sana seperti apa. Untuk dukanya ya mungkin itu kita harus apa itu? Menyeimbangkan antara jam kuliah kita sama jam kita mau ke Sidoarjo kayak gitu. Jadi aku waktu itu di Sidoarjo hanya 2 hari. 2 hari. Jadi paginya aku berangkat, paginya aku berangkat, siang-siangnya aku ke PT, malam-malamnya istirahat dulu sebentar, pagi-paginya langsung balik ke Jember lagi buat kuliah. Pernah sendirian nggak saat melakukan riset itu? Penelitian? Belum pernah. Selalu ada teman ya? Selalu ada teman. Berkelompok lah. Berkelompok ya. Oke. Dari instansi-instansi termasuk dari Basnas atau yang di Sidoarjo. Seberapa welcome itu ke mahasiswa-mahasiswa? Welcome banget. Nah, aku sukanya kayak gitu. Jadi mereka tuh bukan hanya sekedar menerima kita, penelitian. Tapi mereka juga memberikan pelajaran-pelajaran lah. Kayak gini loh kalau di Japfa itu sumber daya manusia kayak gini. Di Basnas juga kayak gitu. Kalau kurang tentang penelitiannya boleh hubungi saya gitu. Jadi welcome banget sih. Itu tentang komunikasi. Kalau misalkan pemberian mungkin dari instansi-instansi kepada mahasiswa ada juga nggak? Kalau pemberian sih nggak ada ya Mas Ali. Nggak ada ya? Nggak ada. Mungkin hanya untuk konsumsi aja. Itu aja. Oke. Kira-kira di Bondowoso ini balik lagi tentang penghasilan atau gaji seorang guru. Tadi kan di Jember. Kalau menurut Dila bagi yang sudah berkeluarga itu dirasa kurang. Kalau untuk mahasiswa yang hidupnya seorang diri ya masih cukup lah ya. Masih cukup mungkin ya. Nah kalau di Bondowoso nih sekarang gimana bagi kebanyakan orang masyarakat umum? Bondowoso sama Jember nih kayaknya untuk kebutuhan hidupnya kayaknya hampir-hampir sama ya harganya ya. Oke. Mungkin untuk orang-orang yang sudah berkeluarga itu juga kurang sih Mas ya. Kurang ya, 2 juta itu kurang ya? Kurang sih ya. Kalau untuk sebulan kan kurang. Apalagi yang orang-orang yang sudah punya bayi itu kan sangat-sangat kurang gak sih kalau hanya sekedar 2 juta. Apalagi nggak punya tabungan ya, tambah bingung. Betul. Ya. Dan bisa larinya ke pinjam itu ya, pinjam online ya. Kalau untuk mahasiswa nih kan pastinya ada juga meskipun sedikit di Bondowoso perantau yang kuliah di Bondowoso. Kalau sangat cukup atau cukup aja nih? Kalau untuk perantau dari luar nih, punya penghasilan entah itu dari sebagai konten kreator, pokoknya 2 juta itu tiap bulan. Kalau di Bondowoso. Di Bondowoso. Kayaknya sesuai dengan gaya hidupnya ya Mas Alif ya. Kalau gaya hidupnya tinggi ya mungkin segitu kurang. Suka nongkrong, ya mungkin main golf atau apa. Dila, jika disuruh memilih nih
Anak muda Bondowoso atau anak muda Jember? Milih dalam artian apa nih? Dalam hal pergaulan. Mungkin anak Jember ya. Karena alasannya? Karena kalau di Bondowoso aku jarang berbaur sama anak-anak Bondowoso nih Mas. Tapi kalau di Jember itu banyak dari anak luar kan, dari Sidoarjo, Banyuwangi. Juga ada di Bondowoso. Jadi kita tuh dari Bondowoso ngumpulnya di Jember gitu. Ngopinya di Jember. Ngopinya di Jember. Dila kan di Bondowoso lama juga, tapi di Jember berapa tahun dari semester 1 ke semester 5? Hampir 2,5 tahun. Hampir 2,5 tahun. Dan selama menjalani sebagai seorang mahasiswi, kehidupan di sana aman-aman saja berarti ya? Aman-aman saja. Kan ada tuh berita selalu update ya, entah tiap bulan sekali atau bahkan setengah tahun sekali ada yang namanya kriminal macam-macam. Tanggapan Dila tentang adanya kriminal tersebut? Kayak kelitih gitu ya kemarin ya. Itu ya bagaimana caranya kita, misal ada rumor kayak gitu kelitih, ya sudah jangan keluar dulu gitu loh. Dan dosenku juga menghimbau itu Mas Alif. Pokoknya anak-anakku, mahasiswaku jangan keluar malam dulu. Jadi kita nurut-nurut aja. Jadi nggak ada tuh yang namanya anak kriminal kayak gitu. Kalau untuk dari mental sendiri, anak mahasiswa UIN sudah pernah tahu nggak Mas Alif yang berita bunuh diri? Bunuh diri belum. Itu ada mahasiswa kita, teman-teman kita. Di Semarang kayaknya, bukan di Jember. Di Jember ada Mas Alif. Di Jember ada. Itu mungkin juga mentalnya ya kurang kurang terbentuk lah gitu. Jadi dia stres gara-gara tugasnya, stres gara-gara organisasi mungkin, percintaan juga mungkin gitu. Salah satunya mungkin dia seorang seleb mungkin. Enggak, TikToker. Kurang tahu ya, enggak kayaknya. Enggak kayaknya. Oke. Itu juga mungkin dari segi pertemanan dia introvert mungkin ya, tidak mau berbaur dengan yang lain. Jadi temannya hanya itu saja gitu. Jadi kalau dia stres mungkin ya ditanggung sendiri, nggak mau cerita sama teman-temannya gitu juga mungkin satu faktor sih. Oke. Ini sudah ada satu pertanyaan di nomor WhatsApp 0788 dari Amina. Mau tanya, mohon maaf, keluar dari tema tentang UMK. Tentang rasisme, tanggapan seorang mahasiswi. Rasisme seperti apa? Kayak rasisme. Demo tah? Mungkin. Atau dalam hal pergaulan ya? Kalau dalam hal pergaulan mungkin yang rasis tuh aku belum pernah menemukan ya di lingkungan pertemananku. Tapi untuk rasisme di luar kayak anak bola mungkin itu sering terjadi Mas. Bukan sering sih, pernah terjadi. Di organisasiku juga sempat terjadi itu. Pas waktu ada satu kegiatan futsal. Iya. Itu juga sempat mau berantem. Rasis tentang apa itu? Aku juga kurang tahu ya Mas. Mungkin gak terima satu sama lain atau gimana. Moro-moro udah kayak gitu. Kalau untuk demo mungkin ya. Kita berdemo kepada pemerintah itu bukan semena-mena kita ujuk-ujuk demo. Tetapi ada satu waktu, maksudnya sebelum demo kita pasti ngobrol baik-baik dulu, menyelidikin kasus ini seperti apa, analisis dulu lah. Jadi kita nggak ujuk-ujuk demo gitu aja sih. Ada koordinator lapangannya ya? Ada pastinya, yang menganalisis hal tersebut pasti ada. Mahasiswa yang lainnya misalkan yang ada yang ikut demo itu pasti ada beberapa yang nggak tahu kan tentang demo apa ini. Benar. Pokoknya ikut aja. Benar. Itu menurutku aku kurang setuju sih ya Mas ya. Jadi ketika ditanya sama masyarakat ini demo apa deh, nggak tahu ya Bu. Itu kan kayak gimana gitu ya. Jadi kalau ya pelajari dulu lah apa yang kita demo, tujuannya untuk apa gitu kan. Jadi demo itu ya nggak hanya koar-koar bakar ban gitu kan. Kita bisa tahu nih masalahnya apa, tujuannya demo ini apa gitu. Kita lanjut. Nah, udah ada pertanyaan yang berikutnya.
Dari nomor WhatsApp 6817. Penjelasannya dong tentang pemilu Indonesia ke depannya mau bagaimana ini? Kemajuankah yang akan didapat atau kemundurankah? Kalau untuk pemilu sendiri ya bagaimana caranya kita selektif memilih pemimpin, ya kan? Indonesia ke depannya akan maju atau mundur ini kan dari pilihan masyarakat sih sebenarnya. Jadi bagaimana kita selektif dalam memilih pemimpin kita. Mungkin banyak ya rumor-rumor yang beredar tentang calon presiden nomor 1, 2, 3. Itu bagaimana caranya kita tuh menganalisis ya. Kalau dari mahasiswa sendiri ya Mas Alif ya. Bagaimana cara kita menganalisis ini beneran gak sih rumor ini gitu kan. Jadi untuk pemilu tahun 2024 ini ada di tangan masyarakat sendiri tentunya untuk kemajuan Indonesia atau enggak kemunduran Indonesia. Ini kan hampir pemilu juga ya. Ada nggak riset-riset tentang pemilu itu? Kalau aku sih nggak ada ya, hanya lihat rumor-rumor di IG, TikTok gitu. Oh ya, ini yang update. Nah, seorang mahasiswi pastinya tahu kan. Banyak sekali atau bahkan saya sendiri bilangnya sebagai masyarakat di Indonesia sangat menolak kedatangan Rohingya itu. Nah, kalau dari pandangan mahasiswa, aku juga sering lihat itu ya Mas Alif. Viral juga kan, keluar di TikTok ya. Iya. Kalau menurutku awalnya Bapak Jokowi ini ya, kalau dari aku lihat-lihat di media sosial, itu Bapak Jokowi kan tidak menerima Pak Jokowi. Rohingya gitu kan. Tetapi di Aceh kan sekarang, di Aceh itu kenapa bisa masuk ke Aceh? Mungkin karena orang-orang Aceh tuh awalnya mengira gak apa-apa sih ya menampung terlebih dahulu. Tapi pada kenyataannya akhirnya mereka kayak tidak menghormati orang-orang yang ada di Aceh kayak gitu. Malah tambah membludak. Iya, malah. Dan informasinya ya, ini hanya dugaan. Ada oknum itu dari instansi atau apa ya, UNHCR kalau nggak salah. Itu salah satu yang menjadi pemasok, katanya ini hanya dugaan. Kalau misalkan benar terjadi seperti itu, kalau menurut Dila dibubarkan saja misalkan UNHCR. Sebenarnya harus ditindak ya Mas ya. Ditindak. Kayak gitu. Dalam hal, maksudnya? Dalam hal itu kan kayak apa ya? Instalasi atau personal orang sih Mas yang masukin orang Rohingya itu. Ya itu harus ditindak ya, gimana? Apa maksudnya? Personal orang ini memasukkan apa benar masukin orang-orang Rohingya ini atau tidak. Tapi kan kita tahu sendiri kalau jalur laut Indonesia ini kan sudah dilindungi oleh AL. Gimana bisa nih kok bisa masuk orang Rohingya? Itu kan harus kita selidiki juga kan. Mungkin benar kata Mas Alif itu ada sekongkol lah antara itu yang UNHCR itu. Juga viral di media sosial ya kalau membaca. Ini yang paling saya suka selain dari konten seperti audio atau videonya yang muncul itu. Dari komen-komenannya biasanya ada yang menanggapi serius, sangat serius atau hanya candaan. Misalkan ada yang komen sesama manusia kita harus saling menolong, terus dijawab ada balasan dari netizen, bahkan banyak yang membalas ditampung di rumahmu saja Bang Mas. Mungkin tanggapan mereka tuh yang bilang sesama manusia harus saling menolong, mereka belum merasakan ya kehapusan dan juga kesemana-manaan orang Rohingya itu seperti apa. Makanya bisa kayak gitu. Dan juga dibalas sama orang-orang yang sudah tahu mungkin ya kriteria orang Rohingya itu seperti apa. Jadi balasannya kayak gitu. Nah, kalau dari Alif sendiri ya melihatnya sangat tidak setuju sih apabila masuk dari Rohingya itu ke Indonesia. Karena udah banyak ya tentang Rohingya ini seperti karakter atau apanya juga viral di media sosial. Kalau Dila juga sama? Iya, sebenarnya aku nggak setuju sih ya Mas ya. Rohingya masuk ke Indonesia tuh. Kalau lihat dari cerita-cerita orang-orang Aceh sana, semena-mena ya kan. Pengangguran di Indonesia juga masih banyak. Masih banyak, ditambah itu lagi. Terus ada yang viral juga dikasih makan
jawabnya masih kurang, Iya. masih sangat sedikit. Update juga berarti ya. Update hijab, dikasih hijab yang masukan, malah mereka nggak mau minta yang selempangan gitu aja. Berarti update juga ya Dila ya. Sedikit update lah ya. Nah ini juga nggak terasa ya udah hampir 1 jam. Sebelum closing statement atau pesan-pesan ke anak muda, target Dila kerja kan tadi ya, kerja atau enggak minimal lanjut nerusin bisnis orang tua. Nah tentang asmara nih Dila ini gimana nih? Kalau asmara belum ya Mas. Belum ya karena masih muda. Masih muda, masih mau explore lah ya. Lanjut ke closing statement. Mungkin ada pesan-pesan buat anak muda nih, terutama mahasiswa juga nih. Oke, untuk mahasiswa semester yang tua-tua mungkin ya, semester tua-tua 5, ya kan? Semester tua-tua? Semester 7-8 kan lagi pusing-pusingnya skripsi nih. Semangat mengerjakan skripsinya, jangan stres, jangan sampai bunuh diri. Kalau stres ya healing aja gitu kan. Dan juga semangat ngeraih impian dan cita-citanya. Biasa, ini sebenarnya banyak sekali yang mau dibahas sebagai mahasiswi ya, banyak juga riset-riset ngikuti kemajuan yang ada di dunia, pasti itu hal seperti itu pasti. Yang update juga yang viral gunung yang meletus erupsi Marapi itu. Sayang sekali waktunya udah habis nih Dila. Terima kasih sudah menyempatkan hadir di Studio Pratiwi. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dari saya sendiri. Saya Livatoni dan kru yang bertugas di balik layar pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.